Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadila Ningrum dari jurusan Pendidikan Biologi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Dalam video pembelajaran ini, saya akan menjelaskan materi mengenai keanekaragaman hayati. Topik pertama dari materi keanekaragaman hayati ini adalah pengertian dari keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati merupakan keanekaragaman yang ditunjukkan dengan adanya variasi makhluk hidup. Variasinya ini sangat bermacam-macam, seperti adanya variasi warna, variasi bentuk, dan sebagainya. Topik selanjutnya yaitu mengenai tingkatan keanekaragaman hayati. Nah, tingkatan keanekaragaman hayati ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, keanekaragaman hayati tingkat gen, kedua, keanekaragaman hayati tingkat jenis, dan yang ketiga, keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Yang pertama, ada keanekaragaman tingkat gen. Keanekaragaman tingkat gen itu adalah keanekaragaman yang timbul karena adanya suatu variasi pada susunan gen di dalam suatu spesies. Nah, diingat ya, di sini tuh kata kuncinya adalah suatu spesies. Jadi, variasinya itu terdapat dalam suatu spesies. Nah, ini merupakan contoh dari keanekaragaman tingkat gen. Contohnya itu pada mangga atau nama latinnya itu Mangifera indica. Nah, kenapa sih mangga gadung, mangga gedong gincu, mangga golek, mangga apel, mangga kelapa, dan mangga madu merupakan dari keanekaragaman tingkat gen? Jawabannya adalah karena mangga tersebut itu masih satu spesies, yaitu spesies Mangifera indica. Nah, lalu di mangga-mangga tersebut itu memiliki variasi-variasi berupa seperti variasi bentuk, variasi warna. Karena adanya variasi di dalam suatu spesies, itu spesies Mangifera indica ini, nah mangga ini termasuk ke dalam keanekaragaman hayati tingkat gen. Contoh kedua dari keanekaragaman tingkat gen yaitu terlihat pada bunga kertas atau bunga bougainville dengan nama lain Bougainvillea spectabilis. Nah, kenapa bunga kertas ini dimasukkan ke dalam keanekaragaman tingkat gen? Nah, karena di dalam suatu pohon itu, seperti yang bisa kita lihat, dalam suatu pohon itu terdapat variasi. Nah, variasinya itu lebih tepatnya itu adalah variasi warna. Seperti di dalam gambar itu terlihat bahwa di dalam satu pohon itu terdapat warna ungu, warna pink, warna putih, warna kuning ke oren-orenan ya. Nah, karena adanya variasi warna di dalam satu spesies, yaitu spesies
Seperti yang pada gambar ini terdapat jeruk lemon, jeruk nipis, dan jeruk pontianak. Nah, mereka ini, jeruk-jeruk ini merupakan jeruk dari berbagai macam spesies. Nah, tapi mereka ini masuk ke dalam satu genus yang sama, yaitu genus citrus. Oleh karena itu, mereka digolongkan ke dalam keanekaragaman tingkat jenis. Selanjutnya ada keanekaragaman tingkat ekosistem. Keanekaragaman tingkat ekosistem adalah keanekaragaman yang timbul karena adanya interaksi antara lingkungan abiotik dengan sekumpulan makhluk hidup tertentu. Nah, jadi keanekaragaman itu timbul karena adanya interaksi antar lingkungan dengan sekumpulan makhluk hidup. Contohnya itu seperti nih, ada ekosistem laut, ekosistem hutan, ekosistem gurun, dan ekosistem danau. Nah, keanekaragaman tingkat ekosistem. Nah, di laut, kita tahu kalau di laut itu kan ada berbagai macam keanekaragaman seperti ada kumpulan terumbu karang, kumpulan berbagai macam jenis ikan. Nah, dia ini di laut ini karena terdapat keanekaragaman, makanya dia ini termasuk keanekaragaman ekosistem. Nah, lalu seperti di hutan, juga di hutan kan banyak hewan-hewan yang emang hidup di tempat-tempat di alam bebas seperti hutan itu, seperti kera, harimau, dan sebagainya gitu. Nah, di hutan ini menimbulkan keanekaragaman. Oleh karena itu, hutan ini termasuk keanekaragaman tingkat ekosistem. Begitupun gurun dan danau, di situ banyak keanekaragamannya, mulai dari flora maupun faunanya. Materi selanjutnya itu adalah manfaat keanekaragaman hayati. Manfaat yang pertama itu adalah sebagai hasil sumber daya alam hayati. Nah, sumber daya alam ini dapat digunakan untuk sumber obat-obatan, sumber kosmetik, sumber perikanan untuk dikonsumsi oleh kita, dan sebagainya. Lalu, manfaat yang kedua itu sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, rekreasi, dan wisata. Manfaat yang ketiga yaitu manfaat dari aspek sosial dan budaya. Topik selanjutnya yaitu mengenai penyebab hilangnya keanekaragaman hayati. Nah, penyebab hilangnya keanekaragaman hayati itu adalah yang pertama itu hilangnya habitat dan fragmentasi. Yang kedua adalah spesies-spesies eksotik atau introduksi spesies. Introduksi spesies adalah masuknya produk atau spesies asing ke dalam suatu wilayah yang terdapat spesies lokal. Nah, lalu yang ketiga itu adanya degradasi habitat, yaitu kerusakan habitat karena polusi. Yang keempat, karena eksploitasi secara berlebihan. Kelima, industrialisasi kehutanan dan perikanan. Dan keenam, perubahan iklim global. Nah, ada usaha-usaha pelestarian keanekaragaman hayati. Nah, usahanya itu ada dua, yaitu in situ dan ex situ. In situ merupakan pelestarian yang dilakukan di habitat aslinya, seperti Taman Nasional Ujung Kulon. Lalu selain itu tuh ada Taman Nasional Komodo. Nah, usaha yang kedua itu dapat dilakukan secara ex situ, yaitu pelestarian yang dilakukan di luar habitat aslinya. Contohnya itu seperti dibuatnya cagar alam, dibuatnya zoomarga satwa, dan sebagainya.